Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaka Permana dalam pelajaran matematika. Dan kali ini kita akan membahas salah satu materi pada kelas 7 SMP, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Oke, apa sih persamaan linier satu variabel itu? Jadi kalau kita lihat dari definisinya, yang dimaksud dengan persamaan, jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka itu kalimat yang kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Maksudnya seperti ini. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, kita sudah tahu bahwa itu benar. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 5 misalkan, kita sudah tahu bahwa itu salah gitu ya. Nah, kalau misalkan kalimat terbuka itu kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Misalkan seperti apa? Misalkan X ditambah 1 sama dengan 3. Kita belum tahu itu benar atau salah, karena kita tidak tahu nilai X-nya itu berapa. Nah, itu maksud dari kalimat terbuka. Selanjutnya, yang dimaksud dengan linier itu artinya pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Jadi variabelnya hanya pangkat 1, tidak ada pangkat 2, pangkat 3 atau yang lainnya. Jadi variabelnya hanya pangkat 1. Jadi kalau kita gabungkan dari pengertian ini, persamaan linier satu variabel itu bisa kita artikan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel yang pangkat dari variabelnya adalah 1. Jadi ada 3 kata kunci yang harus kita ingat ya. Ada tanda sama dengannya, variabelnya hanya ada 1, dan pangkat dari variabelnya adalah 1. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. 2x ditambah 6 sama dengan 14. Apakah ini persamaan linier satu variabel? Ya, ini adalah persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSV gitu ya. Persamaan linier satu variabel. Kenapa dia dikatakan persamaan linier satu variabel? Kita lihat ciri yang tadi. Ada tanda sama dengannya. Ada ya, di sini ada tanda sama dengannya. Selanjutnya, variabelnya hanya ada 1, yaitu X. Ya, ini variabelnya hanya ada 1. Selanjutnya, pangkat dari variabelnya adalah 1. Di sini X-nya pangkat 1 ya. Kalau nggak ditulis berarti pangkatnya pangkat 1. Contoh yang kedua, X ditambah 4 lebih dari 10. Apakah ini persamaan linier satu variabel? Ya, bukan ya. Ini bukan persamaan linier satu variabel. Ada yang bisa menjelaskan kenapa alasannya? Ya, kita lihat dari 3 ciri tadi ya. Di sini ternyata variabelnya iya betul ada 1, pangkat dari variabelnya juga 1, tapi tidak ada tanda sama dengannya. Di sini tandanya lebih dari ya. Nah, makanya dia bukan persamaan linier satu variabel. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi ya. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi berarti dia bukan persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, contoh yang ketiga, x kuadrat ditambah 5 sama dengan 30. Ada tanda sama dengannya, variabelnya hanya ada 1, hanya x di sini. Tapi pangkat dari variabelnya bukan 1 ya, maka dia bukan LSV karena pangkat dari variabelnya bukan 1. Di sini x-nya pangkat 2 ya. Nah, jadi itu contoh dari persamaan linier satu variabel. Silahkan coba teman-teman amati contoh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang dikatakan persamaan linier satu variabel adalah seperti contoh yang pertama ini ya. Jadi kita akan mempelajari seperti contoh yang pertama ini. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyelesaikan masalah persamaan linier satu variabel. Kalau tadi kan kita sudah mengenal nih bentuk persamaan linier satu variabel itu seperti apa, tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana nih cara menyelesaikannya. Nah, menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu artinya kita diminta untuk menentukan nilai dari variabel tersebut agar pernyataannya menjadi benar. Ingat ya tadi definisi awal bahwa kalimat terbuka itu belum bisa dinyatakan nilai kebenarannya karena kita masih memiliki ada variabel di sana yang kita belum tahu nilainya. Nah, tugas kita adalah mencari nilai variabel tersebut agar pernyataannya menjadi benar. Maksudnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Selesaikan persamaan linier satu variabel berikut. Misalkan ada pertanyaan, X ditambah 2 sama dengan 5.
Nah, menyelesaikan X tambah 2 sama dengan 5, artinya kita harus mencari nilai X-nya. Kira-kira angka berapa yang kalau ditambah 2 hasilnya menjadi 5? Gimana, teman-teman bisa menebaknya? Ya, saya yakin semuanya tahu bahwa angkanya berarti adalah 3. Nah, X sama dengan 3 ini adalah hasil penyelesaiannya. Jadi ketika X-nya kita ganti dengan 3, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Maka pernyataan ini, si kalimat terbuka ini akan menjadi benar. Nah, kita akan mempelajari gimana nih biar bisa dapat X sama dengan 3-nya. Atau contoh yang kedua, 2X ditambah 6 sama dengan 14. 2X itu berarti artinya 2 dikali X ditambah 6 hasilnya 14. 2 dikali angka berapa yang kalau ditambah 6 itu hasilnya menjadi 14. Kira-kira dikali berapa ya? Berapa nih bilangan X-nya? Ada yang bisa menebak? Iya, X-nya yang benar adalah 4. Ya, kita coba ya, kita hitung. Kalau X-nya itu 4, berarti 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 ditambah 6 hasilnya 14. Tapi gimana nih cara dapetin X sama dengan 4-nya? Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Perhatikan dan simak baik-baik, kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan konsep adil. Ya, bagaimana maksudnya adil? Kita lihat contohnya seperti ini. Perhatikan di sini teman-teman, ada bentuk persamaan linear satu variabel 2X ditambah 6 sama dengan 14. Di sini ada yang disebut dengan ruas kiri dan ruas kanan. Yang mana yang dimaksud dengan ruas kiri dan ruas kanan? Kita harus ingat posisi tengah-tengahnya adalah tanda sama dengan. Ini tengah-tengahnya ya, tanda sama dengan ini. Nah, 2X tambah 6 itu karena ada di sebelah kiri, berarti kita sebutnya ini adalah ruas kiri. Dan 14 karena ada di sebelah kanan tanda sama dengan, maka kita sebutnya ruas kanan. Nah, menyelesaikan dengan adil itu maksudnya apa yang kita lakukan di ruas kiri itu kita lakukan juga di ruas kanan. Maksudnya seperti apa? Ya, di sini ada 2X tambah 6 sama dengan 14. Ketika kita ingin menyelesaikan persamaan linear satu variabel, hasil akhirnya kita harus dapat X sama dengan ya. Nah, berarti di sini ada 2X tambah 6. Ini hasil akhirnya harus X sama dengan. Belum tidak boleh 2X tambah 6 sama dengan atau berapapun. Jadi hanya boleh X sama dengan gitu ya di sebelah kiri ini. Maka dari itu berarti ini si angka 6 dan si angka 2 ini harus kita hilangkan. Gimana cara hilangkannya? Misalkan yang ini 2X tambah 6, kita hilangkan 6-nya dulu. Biar 6-nya hilang, bagaimana caranya? Caranya mudah saja, kita kurangi saja dengan 6. Ya, 2X ditambah 6, kita kurangi 6. Kalau yang sebelah kiri kita kurangi 6, berarti yang kanan juga harus kita kurangi 6. Nah, ini yang dinamakan dengan adil ya. Jadi kalau sebelah kiri dikurangi 6, yang sebelah kanan juga harus dikurangi 6. Kalau di kiri ditambah, berarti di kanan juga harus ditambah. Seperti itu ya. Sekarang kita hitung dulu hasilnya. 6 dikurangi 6, 0 ya. Jadi habis. Jadi tinggal 2X. 14 dikurangi 6 hasilnya 8. Nah, di sini masih ada 2 nih, 2X gitu ya. 2X itu 2 dikali X. Sekarang gimana nih caranya kita mau ngilangin si 2-nya? Kalau dikali, biar dia hilang berarti kita bagi. Jadi si 2X-nya kita bagi 2, berarti yang 8 juga harus kita bagi 2. Ini 2 dibagi 2 jadi 1 ya. Nah, jadi tinggal X saja. Hasilnya tinggal X sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Karena kita sudah dapatkan X sama dengan, berarti sudah selesai. Kita dapatkan hasilnya X sama dengan 4. Ya, jika dirasa masih kurang jelas, silahkan diputar kembali penjelasannya dan simak baik-baik dengan cermat dan teliti. Dan seperti biasa, dalam pelajaran matematika, tidak bisa hanya dengan menyimak, tapi perlu latihan. Teman-teman silahkan kerjakan latihan yang disajikan dalam modul. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini melalui channel YouTube Netwan, dapat mendownload latihannya pada kolom deskripsi. Silahkan dikerjakan dan ikuti langkah-langkah yang sudah diberikan dalam lembar latihan tersebut. Dan jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan di grup kelasnya, atau untuk teman-teman yang menyaksikan melalui channel YouTube Netwan, boleh kita diskusikan bersama di kolom komentar. Ya, demikian untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diaplikasikan.
Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.